Di balik dinding kekuasaan, kesaksian yang mengungkap wajah tersembunyi Pangeran Andrew. Selama beberapa dekade, Istana Buckingham telah dipresentasikan kepada dunia sebagai simbol utama tradisi, disiplin, dan keanggunan institusional. Fasadnya yang sempurna, upacara yang tersinkronisasi dengan sempurna, dan citra persatuan yang diproyeksikan oleh keluarga kerajaan Inggris telah membangun narasi yang hampir tak tergoyahkan. Namun, seperti halnya institusi besar lainnya, terdapat kesenjangan yang mendalam antara citra publik dan kehidupan sehari-hari yang terjadi di balik pintu tertutup. Dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan itu mulai menyempit berkat suara-suara mereka yang untuk waktu yang lama tetap diam. Salah satu kesaksian tersebut datang dari Dan Otterway, mantan anggota staf kerajaan yang bekerja sebagai koki di istana dan kediaman resmi lainnya. Kisahnya bukan berasal dari skandal atau balas dendam, tetapi dari pengamatan yang konstan dan berkepanjangan. Otterway melayani berbagai anggota keluarga kerajaan, dan dalam memutuskan untuk berbicara, ia membuat perbedaan yang jelas di antara mereka. Dalam pengalamannya, Pangeran Andrew adalah anggota yang paling sulit untuk dilayani. Bukan karena beban kerja atau tuntutan yang luar biasa, tetapi karena perlakuan yang diterimanya setiap hari. Nada bicara yang kasar, tuntutan yang terus-menerus, dan kurangnya pertimbangan yang terkenal terhadap mereka yang berada di bawah pelayanannya. Signifikansi kesaksian Otterway terletak bukan hanya pada apa yang dikatakannya tentang Andrew, tetapi juga pada kontras yang ia buat dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Ia mengingat, misalnya, sikap Putri Catherine yang biasa berterima kasih secara pribadi kepada staf dan kadang-kadang membawa anak-anaknya untuk menyapa mereka yang telah menyiapkan makanan. Gerakan sederhana tetapi sangat bermakna dalam lingkungan di mana hierarki biasanya mendikte setiap interaksi. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa perilaku di dalam istana tidak seragam, bisa hangat dan manusiawi dalam beberapa kasus, dan dingin atau memalukan dalam kasus lain. Selama bertahun-tahun, cerita-cerita ini hanya beredar di antara staf itu sendiri. Sistem internal istana secara historis didasarkan pada kerahasiaan mutlak. Keheningan bukan hanya aturan yang tidak terucapkan, tetapi juga syarat untuk keamanan pekerjaan dan stabilitas pribadi. Perumahan, pensiun, referensi profesional, dan status sosial sering kali bergantung pada loyalitas dan kepatuhan. Dalam konteks ini, melaporkan perilaku bermasalah melibatkan pengambilan risiko yang cukup besar. Dengan demikian, budaya perlawanan diam-diam pun berkembang, di mana bertahan lebih aman daripada berbicara. Pangeran Andrew, yang sejak lama dianggap sebagai salah satu putra kesayangan Ratu Elizabeth II, tampaknya bergerak dengan kebebasan yang tidak dimiliki orang lain. Perubahan suasana hatinya sudah dikenal luas, tetapi jarang dipertanyakan. Komentar pedas dan sikap meremehkan lebih mudah ditoleransi ketika datang darinya. Bagi mereka yang bekerja di sekitarnya, aturannya jelas. Menghadapi seorang pangeran bukanlah pilihan yang layak. Satu kesalahan saja dapat membahayakan bukan hanya karier, tetapi juga stabilitas ekonomi dan emosional seluruh keluarga. Seiring waktu, staf belajar beradaptasi. Mereka mengembangkan strategi untuk mengantisipasi reaksi, meminimalkan konflik, dan melindungi diri mereka sendiri dalam lingkungan di mana kekuasaan dan hak istimewa bertindak sebagai perisai tak terlihat. Sementara itu, citra publik istana tetap utuh, dikelola dengan cermat untuk menjaga narasi ketertiban dan martabat. Tetapi bagi mereka yang tinggal dan bekerja di sana, kenyataannya jauh lebih kompleks, ditandai dengan kombinasi kewajiban, ketakutan, rasa syukur, dan perlawanan diam-diam. Pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, apakah kisah-kisah ini merupakan insiden terisolasi atau bagian dari pola yang lebih luas? Jawabannya tampaknya condong ke arah yang terakhir. Berbagai sumber sepakat menggambarkan Pangeran Andrew sebagai pria yang mengintimidasi dan mendominasi dengan sedikit rasa hormat kepada stafnya. Dalam buku Gilded Youth karya penulis Tom Quinn, beberapa karyawan menceritakan pengalaman serupa.
perlakuan yang menghina, lidah yang tajam, dan pandangan hierarki yang hampir feodal, di mana kepatuhan lebih penting daripada martabat manusia itu. Bagi sebagian orang, bekerja dengannya lebih mirip perbudakan abad pertengahan daripada pekerjaan modern. Aspek yang paling meresahkan dari kesaksian ini bukanlah hanya tindakan itu sendiri, tetapi juga kurangnya konsekuensi. Menurut kesaksian tersebut, keluhan telah disampaikan, peringatan telah diberikan dengan berbisik, dan tatapan penuh arti antar karyawan adalah hal yang biasa. Namun, tampaknya tidak ada yang berubah. Ketidakseimbangan kekuasaan begitu mendalam, sehingga setiap upaya untuk berbicara dapat berakibat fatal. Kehilangan pekerjaan, reputasi profesional yang rusak, atau dikeluarkan dari posisi di masa depan adalah risiko yang terlalu tinggi bagi kebanyakan orang. Ketika reputasi publik Pangeran Andrew mulai memburuk secara permanen sejak tahun 2022 dan seterusnya, suara-suara baru di dalam istana menemukan keberanian untuk berbicara. Paul Page, mantan petugas perlindungan kerajaan, mengkonfirmasi kepada pers bahwa ia telah menyaksikan episode agresi verbal dari Duke of York. Ini bukan ledakan yang terisolasi, katanya, tetapi perilaku yang berulang. Pernyataannya memperkuat apa yang selama bertahun-tahun hanya berupa bisikan di dalam istana. Mantan pengawal lainnya, Ken Wharf, juga memberikan kesaksiannya kepada penulis biografi kerajaan Nigel Cawthorne. Ia blak-blakan dan tegas dalam menggambarkan perilaku Andrew sebagai sangat tercela. Bagi seseorang yang dibesarkan sejak kecil dengan protokol kerajaan, kurangnya kesopanan seperti itu sangat mengejutkan. Pengendalian diri, rasa hormat, dan kesopanan adalah nilai-nilai inti dalam monarki Inggris. Tetapi, menurut mereka yang mengenalnya, Andrew tampaknya mengabaikannya ketika berinteraksi dengan staf. Beberapa catatan bahkan lebih jauh menggambarkan adegan yang sangat memalukan. Seorang mantan karyawan mengingat episode di mana pangeran akan melempar benda-benda ke lantai dan berteriak kepada para pelayan untuk mengambilnya, menggunakan bahasa yang menyinggung. Ini bukan sekadar menuntut tugas, tetapi juga menunjukkan kekuasaan dan kendali, terus-menerus mengingatkan semua orang siapa yang berkuasa. Bagi karyawan yang keamanan pekerjaannya bergantung pada menyenangkan atasan mereka, situasi ini sangat menghancurkan secara emosional. Dalam buku Yes Ma'am, The Secret Life of Royal Servants, Queen mengumpulkan catatan yang hampir absurd dan kejam. Seorang karyawan dilaporkan dipecat hanya karena Andrew menganggap tahi lalat di wajahnya tidak pantas. Tidak ada keluhan tentang kinerjanya, hanya ciri fisik yang tidak disukai sang pangeran. Dalam kasus lain, seorang pekerja kehilangan pekerjaannya karena mengenakan dasi nilon. Alasan sepele bagi siapapun di luar istana, tetapi pengingat yang jelas bahwa di bawah tokoh-tokoh kekuasaan tertentu, detail sekecil apapun dapat menjadi ancaman bagi karier. Secara keseluruhan, kisah-kisah ini menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan. Kisah-kisah ini tidak hanya berbicara tentang perilaku buruk, tetapi juga tentang pola pengabaian yang berkelanjutan terhadap rasa hormat dasar. Banyak karyawan memasuki dinas kerajaan dengan harapan profesionalisme, kehormatan, dan stabilitas, dan malah menghadapi ketakutan, penghinaan, dan tekanan yang konstan. Meskipun akan selalu ada orang yang mempertanyakan objektivitas kisah-kisah ini, konsistensi cerita dari orang yang berbeda, dalam peran yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda, membuat kisah-kisah ini sulit untuk diabaikan. Seperti apa hari kerja yang biasa bagi Pangeran Andrew? Bagaimana perilakunya memengaruhi mereka yang berada langsung di bawah pengawasannya? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menemukan jawaban ketika mantan karyawan kerajaan yang sekarang jauh dari institusi dan tidak lagi takut akan pembalasan, memutuskan untuk angkat bicara. Salah satu yang pertama melakukannya adalah Paul, seorang pelayan muda yang posisinya secara teori merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan akses langsung ke kamar pribadi pangeran. Kedekatan yang di atas kertas melambangkan kepercayaan,
tetapi dalam praktiknya menjadi sumber kecemasan yang konstan. Kehidupan sehari-harinya adalah tindakan penyeimbangan yang terus-menerus. Ia tidak pernah tahu kapan ia akan dibutuhkan atau bagaimana suasana hati atasannya. Rekan-rekan Paul mengingat suara bel pintu pangeran sebagai pengalaman yang hampir traumatis. Bel itu bisa berbunyi kapan saja, siang atau malam, terlepas dari apakah itu dini hari, sore yang tenang, atau saat istirahat. Itu tidak selalu tentang hal-hal mendesak atau protokol, tetapi lebih kepada permintaan pribadi yang mengganggu setiap upaya untuk menjalani kehidupan pribadi. Salah satu anekdot yang paling sering diceritakan di antara mantan karyawan melibatkan anjing Jack Russell Terrier milik pangeran. Jika hewan itu gelisah di malam hari, Paul harus bangun, mengenakan mantel, dan membawanya berjalan-jalan di taman, sementara pangeran tetap nyaman di tempat tidur. Para petugas keamanan yang berpatroli di malam hari ingat pernah melihat Paul berjalan sendirian, kelelahan, merokok agar tetap terjaga, dan bergumam keluhan yang hampir tak terdengar. Seiring waktu, rasa frustrasinya menjadi jelas. Beberapa orang mengingat bagaimana ia akhirnya mengaku secara terbuka bahwa ia membenci pekerjaannya. Seorang petugas keamanan bahkan menceritakan sebuah komentar gelap, disampaikan dengan humor gelap tetapi diwarnai keputusasaan. Paul mengatakan ia berharap perjalanan ski yang dilakukan pangeran akan menjadi yang terakhir. Sebuah lelucon yang alih-alih menimbulkan tawa, justru mengungkapkan betapa terperangkapnya ia. Berbagai laporan secara konsisten menggambarkan Pangeran Andrew sebagai sosok yang arogan, seringkali kasar dan mudah marah. Seorang mantan karyawan mengingat sebuah argumen sengit di mana ia berani mempertahankan pendiriannya. Ia kemudian diperingatkan bahwa menghadapinya dapat membuatnya kehilangan pekerjaannya. Tanggapannya, yang diingat bertahun-tahun kemudian, sama mengungkapkannya sekaligus pahit. Dia tidak akan melaporkannya. Pelaku pelecehan tidak melaporkan diri mereka sendiri. Keluhan jarang ditindaklanjuti dan alasannya bersifat sistemik. Cara kerja internal rumah tangga kerajaan didasarkan pada hierarki yang kaku, hampir feodal. Para staf dipisahkan secara ketat berdasarkan pangkat. Mereka makan di ruang makan terpisah, menggunakan tangga yang berbeda, dan mematuhi aturan tak tertulis tentang siapa yang boleh berbicara dengan siapa. Pekerja berpangkat rendah memanaskan makanan mereka di microwave, sementara staf senior dilayani oleh pelayan bersarung tangan putih. Dalam sistem seperti itu, kekuasaan hanya mengalir satu arah. Mempertanyakan hal itu tidak terpikirkan, terutama ketika menyangkut putra ratu. Struktur tersebut dirancang bukan untuk meminta pertanggungjawabannya, tetapi untuk melindunginya. Charlotte, mantan pengurus rumah tangga, menggambarkan masa kerjanya yang dekat dengan pangeran sebagai pengalaman yang sangat menghancurkan secara emosional. Dia ingat ditegur karena sedikit saja ketidaksesuaian tirai kamar tidur, dikejar-kejar di koridor dalam keadaan marah, dan menangis karena kesalahan sepele. Anggota staf lain menguatkan ceritanya, mencatat bahwa temperamen pangeran tidak dapat diprediksi dan standarnya, dalam banyak kasus, mustahil untuk dipenuhi. Di antara insiden yang paling terkenal adalah yang melibatkan boneka binatang. Seorang mantan petugas pengawal kerajaan bersaksi bahwa sang pangeran menyimpan diagram berlaminasi yang menunjukkan susunan persis mainannya di tempat tidurnya. Jika mainan-mainannya tidak diletakkan dengan benar, staf harus menghadapi kemarahannya. Bagi publik, cerita ini mungkin tampak absurd atau bahkan lucu. Bagi mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah ini, itu adalah sumber stres dan kecemasan yang nyata, simbol tuntutan yang tidak masuk akal dan kontrol yang obsesif. Banyak yang melayaninya meninggalkan istana dengan harga diri yang rusak dan luka emosional yang bertahan lama, dan menurut beberapa laporan, perilaku ini bukanlah hal baru atau tiba-tiba. Perilaku ini telah ada jauh sebelum ia dewasa. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, bagaimana Pangeran Andrew bisa berperilaku seperti ini? Apakah ada pola di masa lalunya yang membantu menjelaskan perilakunya?
Laporan dari teman-teman masa kecil, teman sekolah, guru, dan penulis biografi awal melukiskan gambaran yang sangat koheren. Sejak usia muda, Andrew tampaknya selalu menguji batasan. Di sekolah berasrama Gordonstown, mereka yang mengenalnya mengingat seorang pemuda yang mampu bersikap menawan ketika itu menguntungkannya, tetapi juga cepat mengejek, meremehkan atau meledak dalam kemarahan ketika sesuatu tidak menyenangkannya. Para guru berbicara tentang lidahnya yang tajam, teman-teman sekelasnya tentang lelucon kejam dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Di lingkungan istana, cerita-cerita, beberapa benar, yang lain mungkin dilebih-lebihkan, beredar di antara staf dan para pengurus kuda. Semua itu berkontribusi untuk membentuk reputasi yang akan mengikutinya selama beberapa dekade. Seiring bertambahnya usia, perasaan bahwa ia berbeda dari saudara-saudaranya semakin kuat. Karyawan dengan pengalaman bertahun-tahun di rumah tangga, kerajaan sering membandingkannya secara tidak menguntungkan dengan mereka. Raja Charles dipandang sebagai orang yang sopan dan mudah didekati. Putri Anne sebagai orang yang disiplin dan profesional. Pangeran Edward sebagai orang yang benar-benar baik hati. Andrew di sisi lain digambarkan sebagai anggota keluarga yang lebih disukai banyak orang untuk dihindari. Bertahun-tahun kemudian, tuduhan yang melibatkan Jeffrey Epstein dan Virginia Giuffre meletus, menempatkan pangeran di tengah badai media global. Beberapa mantan karyawan mengakui bahwa meskipun tuduhan tersebut sangat meresahkan, hal itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan. Desas-desus dan keresahan seputar perilakunya telah beredar secara diam-diam selama beberapa dekade. Pangeran Andrew membantah melakukan kesalahan apapun dan memberikan wawancara kepada BBC pada tahun 2019 yang menuai banyak kritik karena nadanya dan kurangnya kredibilitas. Pada tahun 2022, ia mencapai penyelesaian finansial dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Giuffre tanpa mengakui kesalahan apapun. Berbagai laporan menunjukkan bahwa penyelesaian tersebut yang bisa mencapai beberapa juta pound sterling menerima dukungan finansial dari ratu, meskipun angka pastinya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Ketika tuduhan-tuduhan ini disandingkan dengan kesaksian bertahun-tahun dari staf istana, muncul gambaran yang kompleks dan sangat mengganggu. Ini bukan konfirmasi yudisial atas kesalahan kriminal, tetapi merupakan potret yang jelas tentang hak istimewa yang tidak terkendali, tentang keterisolasian dalam menghadapi konsekuensi, dan tentang sistem yang memprioritaskan keheningan daripada akuntabilitas. Saat ini, setelah dicabut gelar militer, dukungan kerajaan, dan tugas-tugas resmi, Pangeran Andrew sebagian besar hidup di luar sorotan publik. Namun, penarikan dirinya tidak membungkam suara-suara masa lalu. Semakin banyak mantan karyawan, banyak di antaranya sekarang sudah pensiun, yang maju untuk berbagi pengalaman mereka. Kisah-kisahnya yang dulunya terkubur di balik tembok istana, terus muncul, menambahkan lapisan baru pada warisan kompleks seorang pangeran yang citra publiknya selalu bertentangan dengan kehidupan pribadinya. Selama bertahun-tahun, rumor yang samar namun terus-menerus menyelimuti masa kecil Pangeran Andrew. Di balik citra publiknya yang penuh sopan santun dan senyum yang terlatih, beberapa penulis yang mengkhususkan diri dalam bidang kerajaan berpendapat bahwa ada seorang anak yang sangat berbeda di balik pintu tertutup. Seorang anak yang, sejak usia dini, menunjukkan sifat-sifat keras, daya saing yang ekstrem, dan kurangnya empati yang mencolok. Salah satu contoh yang paling sering dikutip adalah hubungannya dengan adik laki-lakinya, Pangeran Edward. Jauh dari hubungan yang penuh kasih sayang, tahun-tahun awal mereka bersama dilaporkan ditandai dengan ketegangan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Andrew, yang lebih tua dan lebih dominan, diduga menggunakan posisinya untuk mengintimidasi Edward, memanfaatkan ukuran tubuh dan statusnya. Alih-alih mengambil peran pelindung, ia diduga menikmati dominasi, mengubah situasi sehari-hari menjadi adegan penghinaan. Penulis kerajaan Ingrid Seward dalam bukunya Royal Children menggambarkan dinamika ini secara detail. Menurut penuturannya, Andrew tidak hanya menindas Edward,
tetapi juga menunjukkan perilaku serupa terhadap hampir semua orang di sekitarnya. Seward menceritakan episode-episode yang tampaknya sepele, seperti merebut sepotong kue dari saudaranya, yang melalui pengulangannya mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, kebutuhan konstan untuk menang, untuk menolak kepuasan orang lain, untuk mengendalikan bahkan dalam gerakan terkecil sekalipun. Pengamatan ini kemudian dikuatkan oleh penulis biografi Nigel Cawthorne yang memberikan catatan lebih lanjut yang diterbitkan di Daily Mail. Cawthorne menggambarkan Andrew sebagai anak yang menguji kesabaran staf istana sejak usia sangat muda. Dia bukanlah bayi nakal dalam arti polos, melainkan menuntut, keras kepala, dan memiliki kecenderungan yang jelas terhadap kemarahan. Mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, menurut sumber-sumber ini, kewalahan oleh perilaku yang sering melampaui batas antara kenakalan dan ketidaktaatan terang-terangan. Salah satu detail yang paling mengungkapkan datang dari pengasuhnya, Mabel Anderson, yang dilaporkan memberi julukan Andrew kecil bayi pemarah, sebuah referensi langsung pada seringnya ia mengamuk dan penolakannya yang sistematis untuk menerima batasan. Kata tidak tampaknya tidak dapat diterima baginya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, reaksi biasanya bukanlah pengertian, melainkan kemarahan dan kebencian. Cawthorne juga menyatakan bahwa perilaku ini diperkuat oleh perlakuan khusus yang diterimanya dari ibunya, Ratu Elizabeth II. Sebagai putra kedua, Andrew dianggap sebagai anak kesayangan selama bertahun-tahun, sebuah persepsi yang juga dianut oleh banyak orang dalam istana. Perlakuan istimewa ini bukannya melunakkan karakternya, malah memicu rasa hak istimewa. Pada saat ia dikirim ke sekolah berasrama pada usia 8 tahun, persepsi tentang keistimewaan ini tampaknya sudah sangat mengakar. Di lingkungan sekolah, bukannya berkurang, sifat-sifat ini malah semakin intensif. Menurut kesaksian yang dikumpulkan oleh Cawthorne, Andrew tidak berusaha untuk beradaptasi atau belajar kerendahan hati. Sebaliknya, ia terus menindas teman-teman sekelasnya, menggunakan ejekan, komentar yang menyakitkan, dan tawa yang merendahkan. Perilaku ini membuatnya mendapat julukan yang tidak menyenangkan, si pencemooh, yang merujuk pada kebiasaannya membuat lelucon kasar dan tertawa di saat yang tidak tepat, hampir selalu dengan mengorbankan orang lain. Ketika akhirnya ia meninggalkan sekolah, reaksi para staf sangatlah berarti. Lebih dari sekadar kesedihan, ada rasa lega. Para guru dan pengasuh yang kelelahan setelah bertahun-tahun konflik dan tantangan terus-menerus terhadap otoritas, menghela napas lega atas kepergiannya. Perasaan kolektif itu berbicara banyak tentang dampak yang telah diberikan pangeran muda itu kepada orang-orang di sekitarnya. Secara keseluruhan, catatan-catatan ini menggambarkan sosok anak yang sifat-sifat bermasalahnya sudah jelas terlihat jauh sebelum dewasa. Meskipun kehidupan publiknya kemudian menuntut disiplin dan pesona, banyak penulis berpendapat bahwa benih-benih kontroversi di masa depan telah tertanam kuat, terlindungi dari pengawasan eksternal oleh dinding istana. Jika staf kerajaan mengisyaratkan pandangan kritis terhadap Andrew, pertanyaan yang tak terhindarkan adalah bagaimana reputasinya yang sebenarnya di dalam istana? Apakah ia orang yang sama di kehidupan pribadinya seperti yang ia tampilkan di depan kamera? Selama beberapa dekade, karyawan, asisten, dan personel keamanan secara diam-diam berbagi pengalaman mereka dengan penulis biografi dan jurnalis. Satu pengamatan yang berulang kali ditekankan, Pangeran Andrew memiliki preferensi yang jelas terhadap pergaulan dengan wanita. Menurut sumber-sumber ini, ia sangat menikmati bersosialisasi, menggoda, dan menjalin hubungan dekat, seringkali dengan antusiasme yang melebihi apa yang diharapkan dari peran institusionalnya. Kisah-kisah ini menjadi jauh lebih penting mengingat penolakan berulang Andrew atas keterlibatannya dalam kejahatan Jeffrey Epstein, seorang pengusaha Amerika yang dihukum karena pelanggaran seksual. Bagi banyak pengamat, penegasannya bahwa ia tidak mengetahui aktivitas Epstein sulit diterima ketika dihadapkan dengan reputasinya sebelumnya yang penuh dengan perilaku berlebihan dan kemewahan.
Kontras antara penolakan publik sang pangeran dan ingatan pribadi dari orang-orang yang bekerja di sekitarnya memicu skeptisisme. Versi kejadiannya mulai tampak lemah, terutama setelah banyaknya film dokumenter dan investigasi jurnalistik. Salah satu penggambaran yang paling menghancurkan disajikan dalam film dokumenter Peacock, Prince Andrew Banished. Produksi tersebut mengumpulkan kesaksian dari mantan orang dalam, jurnalis, dan pakar kerajaan untuk menganalisis bagaimana seorang pangeran terkemuka akhirnya terpinggirkan dari kehidupan publik. Di antara para peserta terdapat Paul Page, mantan petugas pengawal kerajaan, yang memberikan gambaran yang sangat gamblang. Menurut Page, kehidupan pribadi Andrew praktis merupakan rahasia umum di antara para staf. Bahkan, katanya, ada lelucon bahwa pintu kamar tidurnya seperti pintu putar. Wanita datang dan pergi begitu sering, sehingga tidak lagi mengejutkan siapapun. Seringkali, bahkan bukan orang yang sama dua kali. Jurnalis Helen Kirwan Taylor memperkuat gambaran ini dengan penilaian langsung dan tanpa filter. Ia menggambarkan Andrew sebagai seseorang yang kurang memiliki kendali diri terkait keinginannya, yang perilakunya begitu mencolok sehingga menimbulkan komentar terus-menerus dari mereka yang mengamatinya dengan cermat. Koresponden kerajaan Phil Dampier menawarkan perspektif lain. Ia mencatat bahwa tidak seperti anggota keluarga kerajaan lainnya yang berjuang dengan kecanduan alkohol atau narkoba, Andrew tampaknya menghindari perilaku berlebihan tersebut. Namun, ia mengidentifikasi kelemahan lain yang sama merusaknya. Ketidakmampuannya untuk mengendalikan dorongan pribadinya, yang berulang kali menempatkannya dalam situasi yang memalukan dan secara tegas berkontribusi pada kejatuhannya di mata publik. Di tengah kritik yang tak henti-hentinya, satu tokoh tetap teguh membela Andrew. Sarah Ferguson, mantan istrinya. Saat hubungan Andrew dengan Epstein sedang diselidiki, Ferguson terus secara terbuka mendukungnya. Dalam sebuah wawancara televisi, ia menggambarkan Andrew sebagai pria yang baik dan ramah serta ayah yang berbakti. Kontras yang mencolok dengan citra yang mendominasi berita utama dan film dokumenter. Bagi sebagian orang, kata-katanya mencerminkan penyangkalan atau kesetiaan buta. Bagi yang lain, itu adalah ungkapan kebenaran intim yang ditempa selama bertahun-tahun hidup bersama. Bagaimanapun, pembelaannya menambahkan lapisan kompleksitas baru pada kisah yang sudah sangat rumit. Selama bertahun-tahun, Ghislaine Maxwell bergerak dengan mudah di lingkaran paling eksklusif di planet ini. Namanya selalu dikaitkan dengan keluarga kerajaan, politisi berpengaruh, dan pengusaha berpengaruh. Selalu diselimuti citra kecanggihan, kecerdasan sosial, dan akses istimewa. Tidak ada yang tampak janggal dalam jaringan pesta pribadi, rumah mewah, dan koneksi tingkat tinggi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, sosok yang tampaknya tak tersentuh itu akhirnya menduduki posisi sentral dalam salah satu skandal paling meresahkan dalam sejarah baru-baru ini. Kasus Jeffrey Epstein. Bertahun-tahun setelah menikmati status tersebut, Maxwell dituduh secara aktif membantu Epstein merekrut, memperdagangkan, dan melakukan pelecehan seksual terhadap gadis dan remaja. Peran yang dituduhkan kepadanya bukanlah peran sekunder atau kebetulan, tetapi struktural dalam jaringan yang, menurut kesaksian pengadilan, dipertahankan selama beberapa dekade berkat kebungkaman, intimidasi, dan perlindungan yang diberikan oleh uang dan pengaruh. Dalam konteks ini, sosok Pangeran Andrew, Adipati York, mulai diteliti dengan perhatian yang semakin kritis. Investigasi oleh program Dispatches Channel 4 memberikan wawasan baru tentang sifat dan kedalaman hubungan antara Pangeran Andrew dan Jeffrey Epstein. Menurut laporan tersebut, keduanya menjalin kontak selama kurang lebih 12 tahun dan bertemu sekitar 10 kali. Pertemuan-pertemuan ini tidak terjadi di tempat umum atau acara resmi, melainkan di properti pribadi Epstein di New York, Palm Beach, dan Kepulauan Virgin. Lokasi yang, dari waktu ke waktu, akan diidentifikasi oleh banyak korban sebagai lokasi utama pelecehan. Kediaman-kediaman ini, yang diselimuti kemewahan dan kerahasiaan, pada akhirnya menjadi simbol dari sebuah sistem di mana kelebihan dan eksploitasi disembunyikan di balik tembok kekayaan dan kekuasaan.
Awalnya, beberapa pembela Pangeran Andrew berpendapat bahwa ia mungkin tidak menyadari sifat sebenarnya dari aktivitas Epstein. Ini bukanlah alasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak tokoh berpengaruh mengaku tidak mengetahui kejahatan si pemodal di tahun-tahun awal, sebelum pelanggarannya menjadi pengetahuan publik. Namun, pembelaan ini semakin sulit dipertahankan setelah Epstein dijatuhi hukuman pidana pertamanya. Pada tahun 2008, Taipan itu dijatuhi hukuman dan menjalani 13 bulan penjara setelah mengaku bersalah atas kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Terlepas dari presiden ini, pada tahun 2010, 2 tahun setelah vonis, foto-foto muncul yang menunjukkan Pangeran Andrew berjalan di depan umum bersama Epstein di jalan-jalan New York. Gambar-gambar tersebut memicu kemarahan dan kebingungan, menandai titik balik dalam persepsi publik terhadap kasus tersebut. Tekanan media dan meningkatnya keresahan publik menyebabkan Duke of York mengundurkan diri sebagai utusan perdagangan Inggris. Alih-alih menutup babak tersebut, keputusan itu justru menimbulkan pertanyaan yang masih bergema. Mengapa seorang anggota senior keluarga kerajaan terus dikaitkan secara terang-terangan dengan seorang pelaku kejahatan seksual yang telah dihukum? Kontroversi dengan cepat meningkat. Pada tahun 2011, Juan Alesi, mantan karyawan di kediaman Epstein di Palm Beach, bersaksi bahwa Pangeran Andrew telah menghadiri pertemuan di tepi kolam renang di mana para tamu telanjang dan wanita muda menawarkan pijat. Alesi menggambarkan suasana yang konsisten dengan laporan lain tentang properti Epstein. Tempat-tempat di mana batasan moral kabur dan pelecehan disamarkan oleh hak istimewa. Pada tahun yang sama, nama Virginia Giuffre, sebelumnya dikenal sebagai Virginia Roberts, mulai mendapatkan perhatian di media. Giuffre mengklaim bahwa pada tahun 2001, ketika ia berusia 17 tahun, ia diterbangkan ke London untuk bertemu Pangeran Andrew saat bekerja untuk Epstein, sebagai apa yang ia gambarkan sebagai tukang pijat erotis. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan di Florida pada tahun 2015, ia bahkan melangkah lebih jauh, menuduh bahwa ia dipaksa untuk berhubungan seks dengan Duke of York. Menurut pernyataannya, pada saat dugaan pertemuan tersebut, ia masih di bawah usia legal untuk memberikan persetujuan di Florida. Pangeran Andrew dengan keras membantah semua tuduhan ini. Selanjutnya, tuduhan spesifik yang melibatkannya dihapus dari catatan pengadilan sipil anak-anak AS setelah keputusan hakim federal. Namun, penghapusan ini disebabkan oleh masalah prosedural dan bukan penentuan kebenaran klaim tersebut, sehingga publik terpecah dan memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Alih-alih mereda, kasus ini muncul kembali pada tahun 2019 dengan dirilisnya dokumen hukum baru. Di dalamnya, Johanna Sjoberg, wanita lain yang mengaku menjadi korban Epstein, menyatakan bahwa Pangeran Andrew meraba-rabanya di apartemen Epstein di Manhattan pada tahun 2001 dan bahwa Virginia Giuffre hadir pada saat itu. Sekali lagi, Duke membantah melakukan kesalahan apapun. Pada tahun yang sama, Epstein ditangkap lagi dan didakwa dengan perdagangan seks. Pada Agustus 2019, ia ditemukan tewas di selnya yang oleh pihak berwenang dinyatakan sebagai bunuh diri. Kematiannya mengejutkan dunia dan kembali memicu pengawasan terhadap semua tokoh yang terkait dengannya, terutama mereka yang, karena posisi mereka tampaknya telah dilindungi selama bertahun-tahun. Setelah kematiannya, tuduhan baru muncul. David Rogers, mantan pilot jet pribadi Epstein, mengklaim bahwa Pangeran Andrew telah bepergian dengan pesawat itu bersama Epstein dan Virginia Giuffre setidaknya pada 3 kesempatan selama tahun 2001. Kesaksian ini ditambah dengan kesaksian sebelumnya melukiskan gambaran yang sangat mengganggu. Meskipun Pangeran Andrew secara konsisten membantah semua tuduhan, akumulasi kesaksian hubungannya yang lama dengan Epstein dan kelanjutan hubungan itu bahkan setelah Epstein dihukum karena kejahatan telah meninggalkan noda abadi pada reputasinya. Bagi banyak pengamat,
Pertanyaan-pertanyaan seputar hubungan ini sama meresahkannya dengan tuduhan itu sendiri dan berfungsi sebagai pengingat yang jelas tentang bagaimana kekuasaan, hak istimewa, dan kebungkaman dapat bertemu untuk memungkinkan terjadinya penyalahgunaan paling serius tanpa pertanggungjawaban langsung.